Bayang terakhir Majapahit. Langit sore di atas Trowulan terbakar merah. Asap dari pertempuran di gerbang barat masih menebal, menelan suara-suara yang tersisa. Di kejauhan, denting logam beradu dan pekik prajurit masih menggema di antara reruntuhan istana. Di balik kabut debu itu, seorang pria tua berdiri tegak di atas tangga batu yang menuju gapura Wuringin Lawang. Matanya menatap jauh, menembus tirai waktu. Dialah Sabdo Palon, abdi spiritual terakhir dari Majapahit, penasehat ruhani Prabu Brawijaya Pamungkas. Ia mengenakan jubah lusuh berwarna coklat tanah, rambutnya terurai di bahu, wajahnya teduh namun menyimpan api yang belum padam. Di tangannya tergenggam sebuah tongkat kayu nagasari, warisan dari para resi gunung. Angin bertiup lembut, membawa aroma darah dan dupa yang masih menyala di pelataran istana. Dari arah selatan, seorang pemuda berlari tertatih menuju tangga batu. Pemuda itu bernama Jaka Wening, murid muda yang selama ini belajar ilmu kasampurnan di bawah bimbingan Sabdo Palon. Eyang, istana telah jatuh. Prabu melarikan diri ke barat bersama Bre Kertabhumi, ucap Jaka Wening dengan napas terengah. Sabdo Palon tidak menoleh. Ia masih menatap langit senja yang berubah menjadi ungu. Anakku, apa yang jatuh bukan hanya istana. Hari ini, yang roboh adalah jiwa tanah Jawa sendiri. Jaka terdiam. Ia tahu, kata-kata itu bukan sekadar ratapan. Sejak lama gurunya telah meramalkan bahwa Majapahit akan runtuh bukan karena senjata, melainkan karena perubahan zaman, karena pergeseran keyakinan yang akan mengguncang akar kebatinan manusia Jawa. Eyang, apakah ini akhir segalanya? Tanya Jaka lirih. Sabdo Palon tersenyum tipis. Tidak ada akhir, hanya perubahan wujud. Ketika dunia nyata hancur, alam gaib menyiapkan ruang baru. Pintu-pintu alam akan terbuka malam ini, dan aku harus menjadi penjaganya. Dari balik reruntuhan candi, gema mantra kuno terdengar samar. Burung-burung gagak berputar di langit, seakan menjadi saksi berpindahnya kuasa. Sabdo Palon menurunkan tongkatnya, mengetuk tanah 3 kali, dan bumi di bawah mereka bergetar perlahan. Rerumputan menunduk, udara menjadi dingin. Dengarkan baik-baik, Jaka, katanya lirih namun mantap. Majapahit hanyalah tubuh. Ruhnya harus diselamatkan. Aku akan masuk ke gerbang rahasia di antara 2 alam, tempat di mana para leluhur menunggu. Kau harus bertahan hidup dan meneruskan kisah ini. Jaka Wening tertegun. Eyang hendak kemana? Apakah itu dunia para dewa? Sabdo Palon menatap ke arah barat daya, tempat Gunung Lawu berdiri seperti bayangan raksasa di kejauhan. Bukan ke surga, bukan ke neraka. Aku akan menuju pintu alam gaib Majapahit, tempat di mana waktu berhenti, dan jiwa-jiwa yang menjaga keseimbangan berkumpul. Dari sana aku akan mengamati perubahan zaman, hingga saat kebangkitan tiba. Senja meredup. Di langit, bintang pertama muncul, berkelip seperti mata para leluhur yang menatap bumi. Sabdo Palon mengangkat tangan, membaca doa yang berasal dari naskah kuno peninggalan para resi. Udara di sekitarnya mulai berputar, dan kabut putih naik dari tanah, membentuk lingkaran cahaya di sekitar tubuhnya. Dari tengah pusaran itu, samar-samar muncul bentuk gerbang batu kuno, berhiaskan aksara Jawa kuno yang berpendar lembut. Waktu kita tidak banyak, ujar Sabdo Palon. Setiap peradaban akan meninggalkan penjaganya. Aku telah memikul tugas ini sejak zaman Ken Arok. Kini waktunya untuk kembali ke asal. Jaka berlutut. Air matanya jatuh ke tanah. Eyang, bagaimana aku bisa hidup tanpa bimbinganmu? Dengan menjaga keseimbangan dalam dirimu, jawab sang guru. Suatu hari, saat dunia kehilangan arah dan manusia lupa jati dirinya, kau atau keturunanmu akan memanggilku kembali. Ketika itu, aku akan muncul, bukan sebagai manusia, tapi sebagai sabda. Suara dari kedalaman bumi yang mengingatkan mereka tentang asal-usulnya. Pusaran cahaya semakin kuat. Rambut Sabdo Palon berkibar tertiup angin gaib. Suara genta kecil bergema di kejauhan, diiringi getar tanah yang dalam. Lalu, perlahan, tubuhnya memudar, meninggalkan hanya tongkat nagasari yang jatuh ke tanah dengan bunyi lembut.
Kabut mereda. Keheningan menyelimuti reruntuhan Majapahit. Jaka Wening mengambil tongkat itu, menggenggamnya erat. Di langit malam, seekor burung elang melintas ke arah barat, tanda bahwa roh leluhur telah menempuh jalan pulangnya. Dan malam itu, di antara abu dan kesunyian, lahirlah legenda baru, Sabdo Palon, penjaga pintu alam gaib Majapahit. Kutukan di gerbang Wilwatikta. Malam telah turun di atas Trowulan. Reruntuhan istana Majapahit kini hanya menjadi bayangan kelam di bawah cahaya bulan separuh. Di tengah puing-puing itu, Jaka Wening duduk bersila di depan tongkat Nagasari peninggalan gurunya. Di udara masih tercium aroma dupa yang terbakar dari upacara terakhir Sabdo Palon sebelum ia lenyap ke dalam pusaran cahaya. Angin dari arah utara membawa suara seperti bisikan halus, seolah tanah itu masih menyimpan percakapan antara dunia manusia dan dunia gaib. Jaka Wening telah melewati 3 hari tanpa tidur. Dalam keheningan malam, ia mendengar bisikan samar yang memanggil namanya dari balik rimbunan pohon sawo kecik di pelataran Wringin Lawang. Ia tahu itu bukan suara manusia. Jaka Wening. Suara itu lembut, tapi menggema di dalam kepala. Tinggalkan tempat ini sebelum fajar. Gerbang Wilwatikta telah ternoda, dan kutukan para leluhur akan turun malam ini. Namun, hati Jaka menolak. Ia masih merasa bertanggung jawab menjaga sisa kehormatan Majapahit. Ia percaya bahwa gurunya, Sabdo Palon, masih mengawasi dari alam lain. Maka ia tetap tinggal, menyalakan api kecil, lalu membuka kitab lontar yang disimpan gurunya dalam peti batu. Di dalamnya tertulis ajaran tentang keseimbangan antara raga dan sukma, tentang bagaimana alam gaib menjadi cermin bagi dunia manusia. Saat Jaka membaca baris terakhir dari naskah itu, bumi di bawahnya bergetar pelan. Udara menjadi berat, dan cahaya bulan tiba-tiba meredup tertutup awan hitam. Dari celah tanah yang retak, muncul asap hitam pekat, lalu terdengar suara-suara aneh seperti ratapan. Bayangan-bayangan keluar dari tanah, wujud samar para prajurit yang gugur. Wajah mereka hampa namun matanya menyala merah. Mereka mengelilingi Jaka, berbaris tanpa suara. Salah satu dari mereka melangkah maju, mengenakan sisa baju zirah yang hangus. "Anak manusia," ujarnya dengan suara berat seperti logam beradu. "Kenapa kau masih di sini? Tanah ini telah dikutuk. Sabdo Palon telah pergi ke gerbang gaib, dan kami terjebak antara dunia. Kami haus akan keseimbangan yang hilang." Jaka berdiri, menggenggam tongkat Nagasari. "Aku muridnya. Aku akan menjaga warisan Majapahit sampai beliau kembali." Bayangan prajurit itu tertawa getir. Menjaga? Tidak ada yang bisa dijaga dari yang telah dilupakan. Saat kerajaan runtuh, bukan hanya tembok yang roboh, tapi juga ikatan antara manusia dan para leluhurnya. Kami ini roh tanpa tempat, terbuang di antara dua alam. Dan kutukan kami akan terus mengalir hingga penjaga baru membuka gerbang Wilwatikta. Dari kejauhan, terdengar dentuman halus seperti genta dihempas angin. Kabut tebal turun dari arah barat, menutupi seluruh halaman istana. Jaka melangkah maju, mengangkat tongkatnya ke langit. Ia mengingat ajaran terakhir gurunya. Setiap kutukan lahir dari ketidakseimbangan. Temukan pusatnya, maka pintu akan terbuka. Ia menutup mata, menarik napas panjang, dan mengucapkan mantra kuno. Dari ujung tongkat, keluar cahaya kehijauan yang menembus kabut. Perlahan kabut itu berputar, membentuk lingkaran besar di tengah halaman. Di dalam pusaran itu tampak gerbang batu tua, pintu Wilwatikta yang sebenarnya, yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Ukiran pada gerbang itu bersinar, menampilkan relief wajah-wajah Raja Majapahit dan para resi. Namun di bagian puncaknya, terdapat retakan besar, seolah gerbang itu telah dipecah oleh kekuatan yang tak dikenal. Ketika Jaka mendekat, tanah di bawah kakinya bergetar hebat. Suara bergema dari dalam gerbang. "Siapa yang berani membuka jalan antara dua alam tanpa izin penjaga?" Jaka menunduk hormat. "Aku Jaka Wening, murid Sabdo Palon. Aku datang untuk memohon petunjuk agar kutukan Majapahit berakhir." Suara itu diam sesaat, lalu menjawab dengan nada getir. "Kutukan ini bukan dari kami. Ia lahir dari janji yang dilanggar.
Sabdo Palon pernah bersumpah bahwa Majapahit tak akan hancur oleh tangan manusia. Tapi manusia sendiri yang mengingkarinya. Selama janji itu belum ditebus, alam gaib tak akan damai. Gerbang itu mulai retak lebih lebar, dan dari dalamnya keluar cahaya keemasan yang menyilaukan. Dalam cahaya itu, Jaka melihat sekilas bayangan gurunya, Sabdo Palon, berdiri di balik kabut, memegang tongkat yang sama. Tatapan matanya penuh makna, seolah berbicara tanpa suara. Jangan takut, jaga keseimbangan, dan temukan pewaris wahyu yang hilang. Lalu bayangan itu lenyap, gerbang menutup dengan suara keras, dan kabut menghilang seketika. Para roh prajurit yang tadi mengelilingi Jaka kini berlutut, lalu perlahan memudar menjadi abu yang terbawa angin. Keheningan kembali turun di reruntuhan Trowulan. Jaka Wening terduduk lemas, namun di dalam dadanya berkobar tekad baru. Ia tahu kini tugasnya bukan hanya menjaga peninggalan Majapahit, melainkan menemukan kembali keseimbangan yang dijaga Sabdo Palon di alam gaib. Ia harus menuju ke tempat yang disebut dalam kitab, Gunung Lawu, gerbang antara dunia dan nirwana. Dan malam itu, di bawah langit yang mulai bersih, suara angin berbisik lembut di telinganya. Langkahkan kakimu ke timur, Jaka Wening. Di sana, rahasia Majapahit menunggu untuk dibangkitkan kembali. Purnama di alas Mentau. Embun pagi menyelimuti perjalanan Jaka Wening ketika ia meninggalkan reruntuhan Trowulan menuju timur. Jalanan setapak di antara hamparan ilalang tampak sunyi. Hanya suara burung dan desir angin yang menemani langkahnya. Tongkat Nagasari peninggalan Sabdo Palon kini menjadi penuntun sekaligus pengingat bahwa ia tidak lagi berjalan sebagai manusia biasa, melainkan sebagai penerus janji yang belum ditebus. Dalam dadanya masih bergema kata-kata sang guru, temukan keseimbangan di antara dua dunia, dan Majapahit akan hidup kembali. Setelah berhari-hari berjalan, Jaka tiba di sebuah hutan lebat yang disebut Alas Mentaok, wilayah yang dikenal angker dan jarang dilalui manusia. Menurut kisah para petani di lereng barat Lawu, hutan itu adalah tempat di mana roh-roh penunggu Majapahit berkumpul setiap purnama untuk menjaga sisa kekuatan spiritual tanah Jawa. Kabut putih turun menutupi jalan, menciptakan ilusi seolah pohon-pohon bergerak. Di tengah sunyi itu, Jaka merasa seolah diawasi oleh ratusan pasang mata yang tak terlihat. Saat malam tiba, bulan purnama muncul perlahan di atas pucuk pohon. Cahaya peraknya menembus kabut, membuat bayangan hutan tampak hidup. Di sebuah lapangan kecil yang dikelilingi pohon jati tua, Jaka berhenti dan menancapkan tongkat Nagasari ke tanah. Ia menyiapkan dupa, duduk bersila, lalu mulai membaca mantra warisan Sabdo Palon. Mantra itu bukan sekadar panggilan, melainkan bentuk komunikasi antara manusia dan roh leluhur yang menjaga tempat itu. Angin berhenti berhembus. Suara jangkrik lenyap. Dari balik kegelapan, muncul sosok perempuan mengenakan kain putih panjang, rambutnya menjuntai menutupi wajah. Suaranya lirih tapi jelas. Siapakah engkau yang berani memanggil roh penjaga alas Mentaok di malam purnama? Jaka menunduk hormat. Aku Jaka Wening, murid Sabdo Palon, datang mencari jalan menuju Gunung Lawu. Aku ingin menebus janji yang belum diselesaikan. Perempuan itu mendongak, dan wajahnya terlihat bersinar pucat di bawah cahaya bulan. Sabdo Palon. Nama itu masih menggema di alam gaib. Namun semenjak ia menutup gerbang Wilwatikta, keseimbangan terguncang. Alam gaib kini bergejolak. Roh-roh tersesat di antara batas dunia. Untuk menuju Lawu, kau harus melewati ujian. Ujian apa, Dewi Penjaga? Tanya Jaka, menatap lekat sosok itu. Ujian yang sama yang pernah dilalui gurumu. Jawabnya pelan. Di jantung alas Mentaok terdapat Candi Bisu, tempat di mana waktu berhenti dan suara hati diuji. Kau akan melihat bayangan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Tapi ingat, yang menatap ke dalam cermin jiwa tidak selalu kembali dengan wajah yang sama. Perempuan itu kemudian menepuk tanah dengan tangan kirinya. Seketika, hutan bergetar, dan dari bawah tanah muncul batu-batu purba membentuk jalan menuju timur. Di ujung jalan, berdiri sebuah candi kecil yang diselimuti akar beringin. Batu-batunya hitam, berlumut,
tapi memancarkan cahaya samar kehijauan. Di dindingnya terpahat relief para resi dan Raja Majapahit, seakan menatap siapapun yang berani mendekat. Jaka melangkah hati-hati menuju pintu candi. Begitu ia masuk, udara di dalam terasa berat, dan keheningan begitu pekat hingga ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Di tengah ruangan, berdiri sebuah cermin batu besar berbentuk lingkaran. Permukaannya mengilap seperti air yang tak bergerak. Di hadapannya tertulis aksara Jawa kuno, "Sapa weruh rasa, weruh jagat." Siapa mengenal rasa, mengenal alam semesta. Ketika Jaka menatap ke dalam cermin itu, pantulan wajahnya berubah perlahan. Ia melihat dirinya dalam rupa lain, berpakaian seperti prajurit Majapahit, berdiri di medan perang, berlumur darah, berteriak dalam kemarahan. Lalu bayangan itu berganti, menampilkan dirinya tua dan buta, berjalan sendirian di padang tandus. Ia menggigil. Apakah ini masa depanku? Suara bergema dari dinding candi. Itulah dua sisi manusia, kemarahan dan kesepian. Jika kau tak mampu menguasai keduanya, gerbang laut tak akan terbuka untukmu. Jaka menggenggam tongkatnya, menutup mata, dan mengatur napas. Ia mengingat ajaran Sabdo Palon tentang kesempurnaan rasa, ngerti, ngerasa, ngelakoni. Ia mengucapkan doa perlahan, menyalakan kekuatan dalam dirinya. Bayangan di cermin mulai memudar, berganti menjadi cahaya lembut yang menyerupai wujud Sabdo Palon sendiri. Sosok itu menatapnya penuh kasih. "Anakku," suara Sabdo Palon terdengar lembut. "Jalanmu masih panjang. Namun kini kau telah melewati satu batas. Lanjutkan perjalanan ke Gunung Lawu. Di sana, pintu antara alam manusia dan gaib menunggu. Tapi berhati-hatilah, karena bukan hanya roh suci yang menjaga tempat itu. Ada kekuatan gelap yang juga mengintai, ingin memanfaatkan kekosongan antara dunia." Cahaya di dalam candi perlahan padam, meninggalkan hanya sinar bulan yang menembus celah batu. Jaka keluar dengan napas berat. Ia menatap langit, dan di sana, bulan purnama bersinar sempurna, tanda bahwa malam telah memberkati perjalanannya. Ia tahu, di balik ketenangan itu, sesuatu telah bangkit. Alam gaib mulai bergerak, dan perbatasan antara dunia manusia dan roh semakin menipis. Langkah selanjutnya harus menuju ke kaki Gunung Lawu, tempat di mana Sabdo Palon menutup gerbang Majapahit berabad-abad silam. Di bawah cahaya purnama alas mentaok, Jaka Wening bersumpah pada dirinya sendiri. "Demi tanah ini, demi ruh Majapahit yang tertinggal, aku akan membuka kembali pintu keseimbangan." Dan di kejauhan, angin malam berdesir membawa bisikan lembut yang hanya bisa didengar oleh mereka yang mengerti bahasa arwah. Langit timur telah menunggu, pewaris wahyu Sabdo Palon. Panggilan dari Gunung Lawu. Kabut pagi menggulung lembut di lereng Gunung Lawu ketika Jaka Wening tiba di kaki gunung. Setelah melewati alas mentaok, ia berjalan selama 7 hari 7 malam tanpa arah pasti, hanya mengikuti bisikan angin yang seolah memanggil namanya. Udara di laut terasa berbeda, lebih berat, namun juga lebih hidup. Setiap hembusannya membawa aroma dupa dan tanah basah, seperti napas para leluhur yang bersemayam di antara pepohonan pinus tua. Di kejauhan, suara air mengalir dan lonceng kecil terdengar samar, seolah dunia manusia dan alam gaib mulai saling bersentuhan. Di kaki gunung terdapat sebuah padepokan tua yang telah lama ditinggalkan. Dindingnya ditumbuhi lumut, namun di dalamnya masih tersisa arca-arca batu peninggalan Majapahit. Jaka memasuki tempat itu dengan hati-hati. Di tengah ruangan ia menemukan ukiran besar di dinding batu, gambar seorang pria berjubah coklat, berdiri di antara dua gerbang api. Di bawahnya terukir tulisan halus, "Pitulunging jagat ana ing rasa kang suci." Pertolongan semesta lahir dari hati yang murni. Jaka tahu siapa sosok itu. Sabdo Palon, gurunya, digambarkan di sini bukan sebagai manusia, melainkan penjaga antara dua alam. Ia menunduk hormat, lalu duduk bersila di depan ukiran itu. Saat ia menutup mata, tiba-tiba udara di ruangan bergetar. Dari sela ukiran, keluar cahaya lembut berwarna biru muda yang menari di udara. Cahaya itu perlahan membentuk wujud manusia,
Sosok lelaki tua berjubah sama seperti dalam ukiran. Wajahnya bijak, matanya dalam, dan suaranya seperti gema lembah. Jaka Wening. Suara itu lembut, namun mengguncang hati. Kau akhirnya tiba. Alam telah memilihmu untuk menuntaskan janji yang dulu belum ditepati. Jaka berlutut. Guru, apakah engkau yang memanggilku? Sosok cahaya itu tersenyum. Aku hanyalah bayangan dari sabdaku yang tertinggal di dunia ini. Wujudku kini telah menyatu dengan alam gaib. Namun janjiku belum selesai. Dahulu, ketika Majapahit runtuh, aku berjanji kepada bumi dan langit bahwa keseimbangan antara manusia dan alam tak akan hilang. Tapi manusia berubah. Mereka lupa pada rasa, mengejar kuasa dan harta. Alam kehilangan penjaganya. Maka gerbang antara dua dunia tertutup. Apakah aku harus membukanya kembali? Tanya Jaka pelan. Tidak semudah itu, jawab suara itu. Gerbang lawu hanya terbuka bagi mereka yang telah melewati 3 ujian. Raga, rasa, dan ruh. Ujian raga telah kau jalani di Mentau. Kini ujian rasa menantimu di kaki gunung ini. Dan ketika puncak lawu kau capai, ujian ruh akan menentukan apakah kau layak menjadi penjaga baru. Sebelum Jaka sempat bertanya lebih jauh, cahaya itu memudar, meninggalkan batu ukiran yang kini retak di bagian tengahnya. Dari retakan itu keluar angin panas yang membawa aroma belerang. Gunung Lawu mulai bersuara, gemuruh halus seperti suara orang berdoa. Dari luar padepokan, terdengar langkah kaki mendekat. Seorang lelaki tua berpakaian hitam muncul dari balik kabut. Wajahnya keras, matanya tajam. Jadi kau murid Sabdo Palon? Tanyanya dengan nada datar. Jaka menatapnya waspada. Siapa engkau? Aku Ki Lembah Geni, jawabnya. Penjaga jalur bawah Lawu. Aku sudah lama menunggu seseorang yang datang membawa tongkat Nagasari itu. Tapi tak semua yang datang dengan nama Sabdo Palon patut dipercaya. Guru mengutusku menebus janji yang belum terpenuhi, kata Jaka mantap. Ki Lembah Geni tertawa kecil. Suaranya seperti kayu terbakar. Kalau begitu, buktikan. Di lembah barat gunung ini ada kawah yang disebut Sendang Angling Dharma. Di sanalah ujian rasa menanti. Siapapun yang menatap airnya akan melihat wujud sejatinya. Banyak yang datang dengan hati sombong, dan mereka tak pernah kembali. Tanpa ragu, Jaka berjalan mengikuti petunjuk itu. Jalan menuju lembah sangat curam. Kabut turun pekat, menelan suara dan bayangan. Sesekali ia mendengar bisikan lembut memanggil namanya, tetapi ia terus melangkah tanpa menoleh. Setelah berjam-jam, ia tiba di tepi kawah. Di dasar kawah terdapat danau kecil yang airnya bening bagai kaca, memantulkan sinar bulan yang baru naik. Jaka berlutut, menatap ke permukaan air itu, dan seketika tubuhnya kaku. Ia melihat bayangan dirinya berubah menjadi sosok lain, seorang penguasa yang duduk di singgasana, mengenakan mahkota emas Majapahit, dikelilingi rakyat yang bersorak menyebut namanya. Namun di balik senyum itu, ia melihat darah di tangannya. Bayangan itu menatapnya dingin. Inikah yang kau inginkan, pewaris wahyu Majapahit? Kuasa atas dunia manusia. Jaka menutup mata, menggenggam tongkatnya. Tidak. Aku tidak ingin kuasa. Aku hanya ingin menegakkan keseimbangan. Bayangan itu menjerit, lalu pecah menjadi serpihan cahaya yang berhamburan ke langit. Air di danau bergetar, membentuk pusaran yang mengeluarkan nyala biru. Dari dalam pusaran itu muncul batu hitam berbentuk segitiga, sebuah prasasti kecil dengan ukiran simbol matahari dan bulan. Jaka mengambilnya dengan hati-hati. Begitu ia menyentuhnya, suara Sabdo Palon terdengar dalam pikirannya. Itulah tanda bahwa kau telah melewati ujian rasa. Simpan prasasti itu, karena ia adalah kunci gerbang menuju alamku. Langit di atas Lawu kini bersih, dan di puncaknya cahaya bulan memantul di antara awan tipis. Jaka berdiri tegak, menggenggam prasasti itu di satu tangan dan tongkat di tangan lain. Dari balik pepohonan, Ki Lembah Geni muncul kembali, menatapnya dengan kagum. Kau benar-benar murid Sabdo Palon, katanya lirih. Hanya mereka yang berhati bening yang bisa melihat kebenaran di air sendang.
Sekarang, naiklah ke puncak Lawu. Di sana ujian ruh menantimu, dan di sanalah pintu antara dua dunia akan terbuka. Jaka mengangguk pelan. Di balik dadanya, ia bisa merasakan sesuatu bergetar, bukan ketakutan, melainkan panggilan yang datang dari jauh, dari dunia yang tak lagi bisa dijangkau oleh manusia biasa. Dan malam itu, di bawah langit Gunung Lawu yang berkilau perak, langkah pewaris Sabdo Palon pun dimulai menuju puncak tertinggi, tempat di mana alam gaib menunggu untuk dibangunkan kembali. Lembah para leluhur. Kabut tebal menggantung di lereng atas Gunung Lawu saat Jaka Wening melangkah ke jalur pendakian yang sepi. Cahaya matahari nyaris tak menembus rimbun pohon pinus. Udara di sana dingin menusuk, namun bukan dingin biasa. Ada sesuatu yang terasa hidup di dalam angin, suara samar, bisikan-bisikan dari masa lampau. Setiap langkah yang ia ambil menggema panjang, seolah tanah itu mengingat setiap tapak kaki yang melintasinya. Di antara bebatuan dan akar-akar tua, tampak sesekali bayangan putih melintas, wujud roh-roh penjaga Lawu yang mengawasi perjalanan manusia. Setelah berjam-jam mendaki, Jaka tiba di sebuah lembah luas tersembunyi di antara dua tebing curam. Di sana berdiri batu-batu menhir tinggi dengan tulisan kuno yang samar, sebagian telah ditelan lumut. Angin di lembah itu berputar lembut, membawa aroma dupa dan bunga kenanga. Di tengah lembah terdapat sebuah pelataran batu bundar, dan di sekelilingnya tersusun lingkaran batu yang menyerupai altar pemujaan. Saat Jaka melangkah ke tengah, tongkat Nagasari di tangannya bergetar halus, pertanda bahwa tempat itu adalah ruang sakral, titik di mana dunia manusia bersentuhan dengan dunia arwah. Tiba-tiba udara di sekelilingnya berubah dingin. Kabut mulai menebal. Lalu dari arah timur muncul sosok-sosok berpakaian kebesaran Majapahit. Para leluhur, resi, dan prajurit yang telah lama gugur. Wajah mereka tenang namun bermartabat, memancarkan cahaya lembut. Salah satu di antara mereka, mengenakan mahkota emas dan selendang merah, melangkah maju. Wajahnya gagah, matanya tajam, dan di tangannya ia memegang keris berluk 9. Selamat datang, pewaris Sabdo Palon. Ucapnya dengan suara dalam. Aku adalah Prabu Brawijaya Pamungkas, Raja terakhir Majapahit. Jaka Wening segera berlutut. Kanjeng Prabu, kehormatan besar bagi hamba dapat bersujud di hadapan paduka. Sang Raja mengangkat tangannya lembut. Bangkitlah, anak muda. Waktu berbicara telah tiba. Kami, para leluhur, telah lama menunggu seseorang yang membawa warisan Sabdo Palon, penjaga keseimbangan antara alam kasat mata dan alam halus. Namun sebelum kau melangkah lebih jauh ke puncak Lawu, kau harus mengetahui kebenaran yang disembunyikan oleh sejarah. Jaka menatap penuh perhatian. Sang Raja melangkah mendekat, lalu menatap ke arah langit lembah yang mulai berwarna ungu keperakan. Ketika Majapahit runtuh, ujarnya pelan, bukan hanya karena perpecahan dan perang saudara, tapi karena perubahan zaman. Karena manusia mulai melupakan rasa sejati. Sabdo Palon dan saya telah memohon kepada langit agar keseimbangan tetap terjaga. Namun janji itu diingkari. Aku memilih pergi, menyingkir dari singgasana dan menuju lereng timur Lawu untuk bertapa. Sementara Sabdo Palon menutup gerbang antara dua dunia. Sejak saat itu, roh-roh penjaga seperti kami terperangkap di antara dimensi, menunggu saat penebusan tiba. Suara raja itu bergema seperti doa yang lama terpendam. Kini, waktu itu telah datang kembali melalui dirimu. Tapi ingat, Jaka Wening, pengetahuan yang akan kau bawa tidak untuk kemuliaan pribadi. Keseimbangan itu harus ditegakkan kembali, bukan dengan kekuasaan, melainkan dengan kesadaran manusia atas asal dan tujuannya. Dari sisi lain lembah, muncul sosok lain berpakaian jubah putih panjang, membawa kendi berisi air bening. Ini adalah Tirta Nawasena, air suci yang berasal dari mata air di bawah puncak Lawu. Katanya lembut, minumlah, karena hanya mereka yang telah menyatu dengan rasa leluhur yang dapat melanjutkan perjalanan ke alam ruh. Jaka menerima kendi itu, meminumnya perlahan. Begitu air itu menyentuh bibirnya, matanya seketika terasa berat. Dunia di sekitarnya berguncang. Ia tak lagi berdiri di lembah, melainkan berada di ruang putih tanpa batas,
di mana suara-suara bergema tanpa sumber. Di hadapannya muncul cahaya besar berbentuk matahari dan bulan yang berputar bersamaan. Suara sabdo palon terdengar di kejauhan, menggema di seluruh penjuru ruang. Raga dan rasa telah seimbang dalam dirimu, Jaka. Kini saatnya ruh diuji. Kau akan menyeberang ke lapisan gaib Gunung Lawu, tempat di mana tak ada waktu, tak ada arah. Hanya keheningan. Di sanalah aku menunggu. Cahaya di sekelilingnya berputar semakin cepat, dan ia merasa tubuhnya melayang ringan. Ketika matanya terbuka kembali, ia berdiri di tempat yang sama, namun lembah telah berubah. Batu-batu menhir kini berpendar lembut, dan di langit muncul jalur cahaya keperakan yang mengarah ke puncak gunung. Para leluhur Majapahit menundukkan kepala, memberi penghormatan terakhir. Prabu Brawijaya berkata, "Pergilah, pewaris wahyu. Di puncak Lawu, sabdo palon menantimu. Jangan takut pada bayangan yang mencoba menghalangimu, karena setiap kegelapan hanyalah bagian dari cahaya yang belum dipahami." Jaka menunduk dalam-dalam. "Hamba tidak akan mengingkari warisan ini, Kanjeng Prabu. Hamba akan menjaga sabda dan rasa tanah Jawa sampai akhir napas." Raja tersenyum tipis. Begitulah seharusnya pewaris sejati. Ingat, Majapahit tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya bersembunyi di dalam hati mereka yang mengerti keseimbangan. Kabut kembali turun, menelan sosok-sosok para leluhur perlahan. Hanya suara gamelan halus yang tersisa, bergema lembut di antara tebing. Jaka melangkah menuju jalur cahaya yang menuntunnya ke arah puncak, melewati batu-batu yang kini seolah bergetar dalam irama alam. Setiap langkahnya kini bukan lagi perjalanan manusia, melainkan perjalanan ruh yang menembus batas dunia. Di ujung lembah, ia berhenti sejenak, menoleh ke belakang. Di kejauhan, cahaya-cahaya para leluhur masih tampak, seperti bintang-bintang yang menggantung di bumi. Jaka menggenggam tongkat Nagasari erat-erat dan berbisik pada dirinya sendiri. Jika ini jalanku menuju keseimbangan, maka biarlah Lawu menjadi saksi bahwa janji sabdo palon akan kutuntaskan. Dan di langit yang mulai kelam, suara lembut bergema dari balik kabut, mengiringi langkahnya naik ke dunia yang tak terjangkau mata manusia. Langit dan bumi menyatu dalam rasa, dan yang memahami rasa akan menemukan kebenaran sejati. Api dari padepokan Lemah Abang. Angin dari puncak Lawu berhembus membawa bau belerang dan tanah basah ketika Jaka Wening menuruni sisi selatan gunung. Cahaya lembah yang tadi berpendar kini sirna, berganti gelap yang dalam. Ia tahu ujian ruh belum selesai, dan jalan yang akan dilaluinya bukan lagi milik dunia manusia. Di dadanya, prasasti kecil dari sendang Angling Dharma memancarkan cahaya lembut setiap kali langkahnya goyah, seolah menjadi pengingat bahwa sabdo palon masih mengawasinya dari balik tirai gaib. Hari berganti malam. Di bawah lereng gunung, Jaka tiba di dataran luas berwarna merah kehitaman. Tanahnya panas seperti bara yang disembunyikan di bawah abu. Inilah Lemah Abang, tempat yang dulu disebut dalam lontar-lontar kuno sebagai wilayah pertemuan api dunia dan api jiwa. Menurut cerita yang disampaikan oleh para leluhur di lembah para leluhur, Lemah Abang adalah tempat para resi Majapahit terakhir mengasingkan diri setelah kerajaan runtuh. Disinilah mereka memurnikan ajaran sabdo palon, menunggu datangnya pewaris yang dapat menyalakan kembali api Kasampurnan. Langit sore itu berwarna jingga pekat, seperti terbakar dari dalam. Di kejauhan tampak runtuhan padepokan batu hitam dengan atap alang-alang yang hampir roboh. Jaka melangkah ke sana dengan hati-hati. Setiap kali ia mendekat, udara di sekitarnya terasa lebih panas, seperti ada tenaga besar yang tertidur di bawah tanah. Ketika ia tiba di pelataran, tiba-tiba dari balik reruntuhan muncul sosok berjubah merah, tubuhnya kurus, wajahnya ditutupi kain hitam. Matanya menyala bagai bara api. Ia bersuara serak namun penuh wibawa. "Berhenti di situ, pengembara. Tanah ini bukan tempat untuk mereka yang masih memikul daging dan darah. Katakan siapa engkau dan apa tujuanmu datang ke Lemah Abang." Jaka menggenggam tongkat Nagasari, lalu menunduk hormat. "Aku Jaka Wening, murid sabdo palon. Aku datang atas panggilan wahyu, untuk menuntaskan janji yang belum ditebus." Sosok itu menatap tajam.
Sabdo Palon. Ia tertawa kecil. Suaranya seperti desis api. Nama itu membawa kenangan sekaligus luka. Akulah Resi Jagatnala, penjaga api suci Majapahit. Dahulu aku bersumpah untuk tidak menampakkan diri kepada siapapun hingga datang pewaris sejati sang penjaga gerbang. Tapi bagaimana aku tahu kau bukan sekadar pengelana yang mengaku muridnya? Jika engkau meragukanku, jawab Jaka mantap. Lihatlah tongkat ini dan dengarlah suaranya. Ia menancapkan tongkat Nagasari ke tanah, dan dari ujungnya keluar getar cahaya hijau yang menyapu udara. Tanah lemah abang bergetar hebat, dan api keluar dari celah-celah batu seperti disambut oleh kekuatan lama yang terbangun. Resi Jagatnala memejamkan mata sejenak, lalu berlutut perlahan. Benar, ini getaran yang sama dengan tongkat Sabdo Palon. Jadi saatnya telah tiba. Tapi ketahuilah, anak muda, tidak semua api memberi terang. Sebagian api justru menelan dirinya sendiri. Kau akan diuji oleh nyala yang hidup di bawah padepokan ini. Tanah di sekitarnya terbuka, memperlihatkan lubang besar yang memancarkan cahaya merah menyala. Dari dalamnya keluar asap pekat dan suara nyaring seperti jeritan ribuan jiwa. Inilah kawah Samudra Agni, kata sang resi. Api purba yang menyimpan kenangan Majapahit. Masuklah, jika kau siap menghadapi ruh-ruh masa lalu. Tanpa ragu, Jaka melangkah ke dalam kawah. Panasnya menyengat kulit. Namun ia tetap berjalan sambil mengucap mantra yang diajarkan gurunya. Di dasar kawah, ia melihat bayangan-bayangan berwujud manusia setengah asap, berteriak dalam penyesalan. Mereka adalah roh para pelaku dosa besar di masa Majapahit. Para bangsawan, pejabat, bahkan resi yang menyalahgunakan ilmu. Salah satu dari mereka mendekat. Wajahnya berubah-ubah antara manusia dan iblis. Kau mau menebus janji Sabdo Palon? Suaranya bergema di dinding kawah. Janji itu tak bisa ditebus tanpa menanggung luka yang sama. Ia pernah bersumpah akan kembali ketika manusia telah lupa asalnya. Tapi apakah kau tahu, lupa adalah bagian dari kutukan itu sendiri? Jaka menatapnya tanpa gentar. Kalau begitu, biarkan aku memikul sebagian dari kutukan itu. Roh itu menjerit, lalu menghilang ke dalam nyala api. Seketika, api di sekelilingnya berubah warna menjadi biru, dan dari tengah kobaran muncul simbol matahari dan bulan, tanda keseimbangan. Dari dalam api itu, terdengar suara Sabdo Palon, tenang dan dalam. Anakku, kau telah melewati ujian ruh. Kini api Kasampurnan menyatu dalam jiwamu. Kau tak lagi sekadar murid. Kau kini adalah penjaga pintu antara dunia. Tapi perjalananmu belum selesai. Di balik lawu ada satu tempat lagi. Tempat di mana dunia roh bertemu dunia manusia. Di sanalah perjanjian kuno akan diungkapkan. Cahaya biru itu membungkus tubuh Jaka. Panas hilang, berganti kehangatan yang menenangkan. Ketika ia membuka mata, ia telah berdiri kembali di pelataran padepokan. Resi Jagatnala menunduk hormat, lalu berkata lirih, "Kau telah membawa api suci dalam dirimu. Dengan itu, kau bisa membuka jalan menuju perjanjian Sabdo Palon di puncak Gunung Lawu." Jaka menatap langit yang kini gelap, tapi di tengah gelap itu muncul satu bintang besar bersinar merah. Ia tahu, itu bukan bintang biasa. Itu adalah tanda bahwa pintu antar dunia mulai bergetar, menunggu saatnya terbuka. Ia menggenggam tongkat Nagasari, dan di dadanya, api biru bergetar pelan, menyatu dengan detak jantungnya. Dalam diam, ia berbisik pada angin malam yang mengitari Lawu. Api ini bukan untuk membakar, tapi untuk menerangi. Demi Sabdo Palon, demi Majapahit, demi keseimbangan bumi dan langit. Dan dari balik kabut gunung yang pekat, terdengar kembali suara kuno bergema. Langkahkan kakimu ke utara, Jaka Wening. Di sanalah perjanjian lama menunggu untuk dibuka, dan nama Sabdo Palon akan disebut kembali di antara manusia. Perjanjian Sabdo Palon dan Sunan Kalijaga. Langit malam di Gunung Lawu berwarna ungu keperakan ketika Jaka Wening memulai pendakian terakhir menuju puncak. Setelah melewati lemah abang dan menyatukan api Kasampurnan di dalam dirinya, ia merasakan energi gaib yang semakin kuat. Di setiap langkah,
Bebatuan bergetar pelan, dan kabut tipis berputar di sekeliling tubuhnya seolah menuntun arah. Di dadanya, prasasti sendang Angling Dharma dan tongkat Nagasari memancarkan cahaya lembut, menandakan bahwa dunia manusia dan alam gaib mulai bersinggungan. Sesampainya di lereng puncak, Jaka tiba di sebuah lapangan luas yang dikelilingi batu-batu tinggi berbentuk altar. Di tengahnya terdapat gerbang batu raksasa yang terukir aksara kuno, pintu yang dulu disebut sebagai gerbang Sabdo Palon, penghubung antara dunia manusia dan alam gaib. Di sekelilingnya, kabut berputar pelan, dan dari dalam kabut muncul sosok berjubah putih. Matanya tajam, wajahnya teduh namun penuh wibawa. Sosok itu adalah Sunan Kalijaga, wali legendaris yang dikenal sebagai perantara antara manusia dan dunia roh. Anakku, suara Sunan Kalijaga terdengar lembut namun tegas. Aku telah menunggumu. Kau datang membawa tongkat Nagasari, membawa api Kasampurnan, dan memikul prasasti yang menandai keseimbangan Majapahit. Tapi sebelum gerbang ini terbuka, kau harus memahami makna perjanjian yang dulu dibuat antara aku dan Sabdo Palon. Jaka menunduk hormat. Sunan, hamba siap mendengar. Sunan Kalijaga melangkah maju, memutar tongkatnya, sehingga cahaya lembut memancar dari ujungnya. Ketika Majapahit berada di puncak kejayaannya, Sabdo Palon menyadari bahwa keruntuhan suatu kerajaan bukan hanya soal politik atau peperangan, tetapi juga soal keseimbangan spiritual. Maka ia membuat perjanjian denganku, bahwa jika suatu saat kerajaan runtuh, penjaga gerbang akan muncul kembali, membawa wahyu dan api Kasampurnan untuk menjaga agar manusia tidak kehilangan arah spiritualnya. Namun perjanjian itu hanya bisa ditepati jika sang pewaris benar-benar memahami raga, rasa, dan ruh. Jaka mengangguk, memegang prasasti dengan erat. Hamba telah melewati ketiga ujian itu, Sunan. Raga di Mentaok, rasa di Sendang Angling Dharma, dan ruh di Lemah Abang. Sunan Kalijaga tersenyum tipis. Baik, maka saatnya kau menunaikan perjanjian. Namun ingat, jalannya tidak mudah. Di balik gerbang ini, kau akan berhadapan dengan bayangan masa lalu Majapahit, roh-roh yang belum menemukan ketenangan. Mereka bukan musuh, tetapi ujian terakhir bagi pewaris Sabdo Palon. Hanya yang mampu menyeimbangkan hati dan pikiran dapat melintasi gerbang ini. Jaka menarik napas panjang, lalu menatap gerbang batu raksasa. Di permukaan gerbang itu, aksara kuno berpendar lembut, seakan hidup. Begitu ia melangkah mendekat, kabut berputar cepat membentuk lingkaran cahaya di sekelilingnya. Suara-suara halus terdengar di udara, bisikan para leluhur Majapahit, suara prajurit yang gugur, dan mantra-mantra kuno yang tertinggal di naskah lontar. Jaka Wening, suara Sunan Kalijaga terdengar di pikirannya. Ingatlah, apa yang kau lakukan di sini bukan sekadar membuka pintu fisik. Kau membuka pintu jiwa manusia. Kau adalah penghubung antara dunia yang terlihat dan yang tak terlihat. Setiap keputusanmu akan mempengaruhi keseimbangan antara manusia dan alam gaib. Dengan tekad bulat, Jaka menancapkan tongkat Nagasari ke tanah di depan gerbang. Cahaya hijau biru memancar, menembus ukiran batu dan kabut tebal. Perlahan, gerbang itu mulai bergetar dan retak di beberapa sisi. Dari celah muncul bayangan besar, wajah-wajah para leluhur, raja, dan prajurit Majapahit, serta roh-roh yang menunggu penebusan. Mereka menatap Jaka dengan sorot mata yang penuh makna, bukan ancaman. Selamat datang, pewaris Sabdo Palon, suara seorang raja bergema. Kau telah membuktikan kesetiaanmu pada tanah ini, pada leluhurmu, dan pada janji yang tertunda. Jaka menunduk dalam, merasakan energi yang mengalir dari tongkat, prasasti, dan dirinya sendiri. Di sekelilingnya, cahaya semakin terang, membentuk lingkaran sempurna. Sunan Kalijaga melangkah ke sisi Jaka, menepuk bahunya. Gerbang ini akan terbuka untukmu. Tapi ingat, setiap kekuatan besar selalu diikuti tanggung jawab besar. Kau bukan hanya menjaga Majapahit, tetapi juga hati manusia yang melupakan asal-usulnya. Jangan pernah lengah. Jaka menatap gerbang yang kini terbuka setengah, menampilkan lorong bercahaya yang menembus langit dan bumi. Dari lorong itu terdengar suara Sabdo Palon, dalam dan tenang.
Selamat datang, pewarisku. Dunia baru menunggumu, dan tugasmu belum berakhir. Masuki gerbang ini, pelajari yang tersembunyi, dan bawa keseimbangan kembali ke bumi manusia. Langit malam bergetar, dan kabut di sekeliling mereka berputar menari mengikuti irama gaib. Dengan napas mantap, Jaka melangkah ke lorong cahaya, meninggalkan dunia nyata sejenak, dan memasuki alam di mana Sabdo Palon menanti. Di saat yang sama, Sunan Kalijaga menunduk hormat, menyadari bahwa pewaris sejati telah muncul, dan perjanjian kuno antara Sabdo Palon dan dirinya kini akan ditunaikan melalui Jaka Wening. Di tengah cahaya yang semakin terang, Jaka merasa tubuhnya ringan, pikirannya jernih, dan hatinya penuh ketenangan. Ia menyadari bahwa perjalanan ini bukan sekadar fisik atau spiritual, melainkan penggabungan keduanya. Dan di balik gerbang Sabdo Palon, dunia baru menunggunya, penuh misteri dan wahyu yang siap dibangkitkan kembali. Wahyu yang tertunda. Lorong cahaya di gerbang Sabdo Palon membimbing langkah Jaka Wening jauh ke dalam alam gaib Gunung Lawu. Setiap langkahnya bergema di ruang tak berbatas, di mana waktu tidak lagi linier. Angin berputar dalam bentuk pusaran cahaya, membawa aroma bumi dan dupa, dan bisikan halus terdengar di telinganya, seolah para leluhur dan roh penjaga berbicara bersamaan, namun tanpa kata-kata yang bisa dipahami manusia biasa. Hanya Jaka, pewaris Sabdo Palon, yang mampu menangkap makna di balik suara itu. Di ujung lorong, ia tiba di sebuah pelataran besar. Batu-batu tinggi mengelilinginya, membentuk lingkaran sempurna. Di tengahnya, sebuah altar bercahaya emas berpendar dengan simbol matahari dan bulan yang berpadu. Dari altar itu, pancaran cahaya biru muda menembus kabut tebal, menandai keberadaan wahyu yang selama berabad-abad tersembunyi, wahyu Majapahit yang tertunda, yang hanya bisa diakses oleh mereka yang telah melewati ujian raga, rasa, dan ruh. Tiba-tiba, suara Sabdo Palon terdengar dari dalam cahaya. Jaka Wening, kau telah sampai di titik yang selama ini hanya bisa dijangkau oleh jiwa yang murni. Namun ingat, wahyu ini tidak diberikan untuk kekuasaan atau kesombongan. Ia adalah kunci keseimbangan, untuk menjaga hubungan manusia dengan dunia gaib. Apakah kau siap menerima beban ini? Jaka menunduk, menggenggam prasasti sendang Angling Dharma dan tongkat Nagasari. Hamba siap, Guru. Hamba akan menjaga wahyu ini demi keseimbangan bumi dan langit, bukan untuk diri sendiri. Sabdo Palon tersenyum lembut. Baik, maka sekarang kau harus menatap wahyu itu. Namun ketahuilah, wahyu ini bukan sekadar pengetahuan. Ia adalah bayangan masa lalu dan masa depan Majapahit. Ia akan menampilkan segala yang terlupakan dan segala yang akan terjadi jika manusia tidak menjaga rasa. Dengan hati-hati, Jaka melangkah mendekati altar. Begitu ia menatap cahaya di atasnya, dunia di sekelilingnya berganti rupa. Ia melihat bayangan istana Majapahit di puncak kejayaannya, dipenuhi sorak-sorai rakyat, musik gamelan, dan ritual yang suci. Lalu bayangan itu bergeser, menampilkan runtuhan istana, kobaran api, dan bisu rakyat yang kehilangan arah. Setiap gambar berganti dengan cepat, membentuk mosaik sejarah yang hidup, antara kejayaan, kesedihan, dan kehancuran. Di tengah itu, bayangan seorang Sabdo Palon muda muncul, menatap manusia dengan penuh kasih, namun matanya menyimpan kepedihan. Inilah wahyu yang tertunda. Suara itu bergema di kepala Jaka. Kau akan melihat bahwa setiap peradaban yang kehilangan rasa akan menanggung kehancuran. Tapi mereka yang mampu menyeimbangkan hati dan pikiran akan membawa kembali cahaya. Jaka menutup mata sejenak, merasakan getaran energi dari altar mengalir ke dalam dirinya. Ia mengingat kata-kata Sunan Kalijaga, kau bukan sekadar pewaris. Kau adalah penghubung antara manusia dan leluhur. Kau harus menyalakan kembali cahaya yang padam. Napasnya membumi, hatinya tenang, dan seketika bayangan masa lalu dan masa depan itu perlahan-lahan menghilang, diganti oleh cahaya emas yang menenangkan. Dari dalam cahaya itu, muncul wujud Sabdo Palon yang lebih jelas, berbentuk manusia, namun bersinar dengan aura gaib. Kini kau telah melihat wahyu yang tertunda, katanya. Tugasmu bukan hanya menjaga, tetapi membimbing manusia agar tidak melupakan asal-usulnya.
Wahyu ini akan menjadi panduan, tapi kau harus membawanya ke dunia nyata dengan hati yang bersih. Setiap keputusanmu akan menjadi cermin bagi keseimbangan yang kau pegang. Jaka menunduk, menyadari beban yang kini diembannya. Ia merasakan energi dari wahyu itu berpadu dengan api Kasampurnan di dadanya, membentuk kekuatan yang menyatu dengan tongkat Nagasari dan prasasti. Dunia di sekitarnya bergetar. Cahaya dari altar memancar semakin terang hingga seakan menembus langit dan bumi sekaligus. Namun di ujung pelataran, bayangan gelap muncul perlahan, menakutkan namun familiar. Sosok itu tampak seperti prajurit Majapahit yang kehilangan jalan, matanya kosong, namun tubuhnya bergetar kuat oleh dendam dan penyesalan. Kau tak akan bisa membawa cahaya ke dunia yang lupa rasa, bisiknya serak. Kami menunggu untuk menelanmu. Jaka menarik napas panjang, menatap sosok itu dengan penuh ketenangan. Aku tidak takut. Aku membawa wahyu bukan untuk diri sendiri, tapi untuk keseimbangan. Mereka yang tersesat akan aku bimbing, bukan aku hancurkan. Seketika, cahaya dari wahyu berpendar lebih kuat, mengelilingi Jaka, menghalau bayangan gelap itu hingga lenyap perlahan ke dalam kabut. Angin di sekelilingnya berubah menjadi lembut, membawa aroma dupa dan tanah basah, menandakan bahwa keseimbangan mulai pulih. Sabdo Palon tersenyum, suaranya lembut namun tegas. Anakku, wahyu ini telah kau temui. Kini saatnya kau kembali ke dunia manusia. Namun ingat, perjalananmu belum selesai. Di luar gerbang ini, manusia masih melupakan rasa. Tugasmu adalah membimbing mereka, menyalakan kembali cahaya yang padam, dan memastikan janji Majapahit tidak hilang selamanya. Jaka menunduk dalam-dalam, merasakan berat namun juga damai. Dengan tongkat dan prasasti di tangan, ia melangkah perlahan menuju gerbang yang menandai batas antara alam gaib dan dunia manusia. Cahaya dari wahyu tetap menyertai setiap langkahnya, menuntun pewaris Sabdo Palon menuju dunia nyata, dengan misi untuk menegakkan keseimbangan yang telah tertunda berabad-abad. Di langit Gunung Lawu, bintang-bintang bersinar lebih terang dari sebelumnya, seakan menandai bahwa wahyu Majapahit telah ditemukan kembali, dan tugas pewaris sejati baru saja dimulai. Kebangkitan Sang Penjaga. Fajar pertama menyinari puncak Gunung Lawu ketika Jaka Wening melangkah keluar dari gerbang Sabdo Palon. Kabut malam telah menghilang, digantikan oleh cahaya keemasan yang menembus celah-celah batu, menyoroti setiap relief dan prasasti yang menandai perjalanan leluhur Majapahit. Ia berdiri di pelataran puncak, menatap dunia manusia di bawahnya. Desa, hutan, sungai, dan hamparan sawah yang tampak damai, namun tetap membutuhkan keseimbangan yang pernah hilang. Dalam dadanya, api Kasampurnan dan wahyu Majapahit berdenyut serempak, membentuk kekuatan yang membuat tongkat Nagasari bersinar terang, seolah memiliki nyawa sendiri. Di tengah keheningan, angin membawa bisikan halus, suara para leluhur yang bersatu dengan alam. Pewaris Sabdo Palon telah hadir. Terdengar gema di udara, lembut namun tegas. Jaka menunduk, menatap prasasti di tangannya. Hamba siap menunaikan tugas. Para leluhur, bimbing hamba agar cahaya Majapahit kembali menyinari dunia manusia. Tiba-tiba tanah di puncak berguncang. Dari celah-celah batu, muncul cahaya biru dan emas, membentuk sosok Sabdo Palon yang nyata. Wajahnya teduh, namun mata dan auranya memancarkan kekuatan yang menggetarkan jiwa. Jaka Wening, anakku, perjalananmu telah mencapai titik ini. Kau telah melewati ujian raga, rasa, dan ruh. Kini, kau berdiri di antara dua dunia, sebagai penjaga yang kutunggu. Dunia manusia membutuhkanmu, dan alam gaib bersedia menurunkan keseimbangan kembali. Dari sisi lain puncak, bayangan para leluhur Majapahit muncul satu persatu, berjubah emas dan merah, membawa senjata pusaka dan simbol kerajaan. Mereka tidak menakutkan, melainkan memberikan rasa hormat dan pengakuan. Selama berabad-abad kami menunggu pewaris yang mampu menyalakan kembali gerbang. Suara seorang raja bergema. Kini kau hadir, Jaka Wening. Tugasmu adalah menghidupkan kembali penjagaan antara manusia dan dunia gaib. Jaka mengangkat tongkat Nagasari,
dan cahaya dari prasasti di tangannya memancar ke arah gerbang batu yang selama berabad-abad tertutup. Aliran energi menembus udara, menciptakan pusaran cahaya biru keemasan yang menyelimuti puncak Lawu. Batu gerbang bergetar perlahan. Retakan yang dulu tertutup kini terbuka, menyingkap lorong bercahaya yang memancarkan energi dari alam gaib. Suara sabdo Palon terdengar lagi. Gerbang telah terbuka. Kini kau menjadi penghubung, pelindung, dan penerus keseimbangan Majapahit. Dunia manusia akan kembali merasakan arah yang benar, selama kau menjaga jalan ini. Namun tiba-tiba bayangan gelap muncul di sisi gerbang. Sosok tak berbentuk jelas, menjerit dalam bahasa gaib yang menggetarkan tanah. Kau pikir bisa mengubah keseimbangan yang telah hilang? Aku adalah dendam dan kekacauan dari sejarah yang dilupakan. Gerbang ini tetap milikku. Jaka menatap bayangan itu dengan tenang, menggenggam tongkat dan prasasti. Engkau hanyalah bagian dari yang harus seimbang. Aku bukan musuhmu, tapi penghubung antara cahaya dan kegelapan. Dengan ini, aku akan menyeimbangkanmu, bukan menghancurkan. Dari ujung tongkat, keluar cahaya hijau kebiruan yang menyebar seperti air di udara. Bayangan gelap berontak, mengerang, namun perlahan melebur menjadi cahaya lembut, menyatu dengan aura gerbang. Tanah berhenti berguncang, udara menjadi tenang, dan suara bisikan leluhur kembali bergema dengan lembut, seolah alam dan manusia kembali selaras. Cahaya dari gerbang kini stabil, memancarkan energi yang menenangkan. Jaka menunduk, merasakan getaran seluruh gunung Lawu mengalir ke dalam tubuhnya. Ia sadar, kini ia bukan lagi manusia biasa. Ia adalah penjaga, penghubung, dan pewaris sabdo Palon yang baru. Dunia manusia dapat berjalan, namun di atasnya, puncak Lawu dan gerbang ini akan selalu menjadi saksi, penyeimbang antara raga dan sukma. Di kejauhan, sinar matahari pagi menembus kabut, memantul di batu gerbang yang terbuka. Burung-burung terbang, angin berdesir, dan suara air mengalir dari sungai di lembah. Semua tampak normal, namun bagi Jaka, dunia telah berubah. Ia menggenggam prasasti dan tongkat, merasakan tanggung jawab yang baru dan cahaya yang menyatu dengan jiwanya. Ia menatap ke arah timur, ke arah tanah Majapahit yang pernah jaya, dan berbisik. Demi sabdo Palon, demi Majapahit, demi keseimbangan dunia manusia dan alam gaib, aku akan menjaga gerbang ini selamanya. Seiring kata-katanya, cahaya gerbang semakin terang, menembus langit pagi. Di atas puncak Lawu, kabut dan bayangan malam lenyap sepenuhnya, meninggalkan cahaya emas yang stabil, tanda bahwa sang penjaga Majapahit telah bangkit kembali. Alam gaib tersenyum, manusia tidak menyadari, namun keseimbangan telah kembali, dan pewaris sabdo Palon berdiri tegak, menatap masa depan yang penuh misteri, tugas, dan cahaya.